Ya baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yamka dalam beberapa bukunya, karyanya, yang setelah saya kumpulkan beberapa materi tentang nasihat-nasihatnya, saya bisa himpun beberapa nasihat. Salah satunya Bu Yamka mengatakan, orang pintar adalah orang yang merasa bodoh, sehingga tidak berhenti membaca dan belajar. Orang yang merasa pintar kalau tidak membaca, dia akan bodoh kembali. Itu dirinya, dia cuma kelas 2 sekolah rendah, tapi mendapat 3 kali doktor, 2 profesor, karena membaca, otodidak. Nah itu. Sedangkan membaca ini, pertama perintah Allah kan Iqra. Kita disuruh membaca yang dilihat, membaca semuanya sehingga kita yakin. Di balai yang tampak itu adalah kekuasaan Allah. Ya. Yang kedua, orang yang bisa berhubungan dengan Allah yang Maha Suci adalah orang yang selalu mensucikan dirinya. Tidak mungkin yang kotor berhubungan dengan yang suci. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan kepada sahabat, sebelum kau berdoa, bertobatlah dulu. Sucikan dirimu supaya Allah bisa mengijabahnya. Ya. Jadi kesucian ini penting sekali. Yang ketiga, orang yang berbahagia adalah orang yang merintis kehidupannya menuju kampung halamannya. Saya tanya, apa itu kampung halaman? Yamka bilang, Adam itu sebelum di bumi di mana itu? Saya bilang di sorga. Itulah kampung halaman kita. Adam itu kan kakek kita. Jadi orang yang di hidupnya merintis kehidupan menuju kampung halaman, ini orang yang berbahagia. Pengertiannya, kehidupannya penuh dengan hal-hal yang disukai Allah, sehingga dia bisa dapat tempat yang mulia di sisi Allah. Jadi sesungguhnya begini, sama Allah ini kita tahu kita bertakwa, kita beribadah, kita bermunajat, kita dekatkan diri kepada Allah. Tapi itu tidak cukup. Harus ada rasa rindu kepada Allah dalam hati kita. Kerinduan ini yang membuat kita dekat dengan Allah. Kalau orang rindu kepada Allah, belum orang azan dia sudah siap untuk salat. Karena dia rindu jumpa dengan Allah. Dan Allah mengatakan, sekali kau sebut namaku 10 kali aku datang kepadamu lebih cepat. Nah, kerinduan ini yang harus ada. Kalau kerinduan ini sudah tumbuh kepada Allah, kita tidak bicara lagi neraka, surga, tidak bicara halal dan haram. Kita bicara ingin ketemu dengan kekasih kita, yaitu Allah. Tuhibun Allah. Mencintai Allah. Ya, lanjutkan. Ketika pintu rumahku diketuk oleh kemiskinan, aku buka jendela, aku lompat keluar. Saya tanya, apa maksudnya, Bu ya? Kalau datang kemiskinan dalam hidup, usir dia atau tinggalkan. Ada 4 kemiskinan. Yang pertama, kemiskinan ilmu. Maksud manusia dilebihkan dari makhluk lain adalah akalnya. Makanan akal ini ilmu. Orang yang beriman tanpa didasari ilmu, itu imannya tidak benar. Seseorang salat tanpa ilmu, apa guna salat, apa tujuannya, apa maksud Allah memerintahkan, tanpa dasar demikian dia tidak akan pernah khusyuk. Dia berpuasa, dia nggak tahu maksud puasa. Untuk apa berlapar-lapar? Itu juga tidak ada artinya. Jadi ilmu ini sebagai landasan dari keimanan itu adalah ilmu. Baru kita masuk pada takwa. Terus nomor B-nya, kemiskinan iman. Ada beberapa contoh. Yang pertama, kalau kita pergi ke rumah sakit, kita sering melihat orang dikasih oksigen, ya. Kadang-kadang setengah tahun sakit kasih oksigen, di sini ratusan juta itu harganya, biayanya. Mungkin di Malaysia ribuan ringgit, ya. Mahal enggak? Mahal kan? Sekarang saya tanya, sejak kita dilahirkan oleh ibunda tercinta, kita sudah menghirup oksigen Allah. Pernah membayar. Ke rumah sakit kita harus bayar, kenapa kepada Allah kita tidak membayar? Tentu kita bertanya, dengan apa kita membayar? Dengan ketaatan dan
taat beribadah dan patuh kepada perintah Allah. Itu bayarannya. Kemudian kemiskinan akhlak. Contoh ada lagi, satu lagi. Kalau kita melihat alam ini dengan teropong bintang, di antara benda-benda langit yang besar-besar itu, bumi itu cuma satu noktah kecil. Tahu kan noktah? Satu titik kecil. Sekarang kalau misalkan satu titik kecil itu segini. Segini ya. Kan kecil sekali itu. Mari kita bertanya, berapa besar manusia di titik ini? Tidak tampak. Pantas nggak manusia sombong kepada Allah, sedangkan dia tidak tampak dalam bumi. Jadi logis saja terjadi segala macam di bumi ini, segala bencana. Karena manusia, ulah manusia juga. Nanti kita perluas itu. Ya. Terus, kemiskinan akhlak. Ini, kalau kita melihat kejadian Adam. Adam itu diciptakan kalau tidak salah dengan 6 jenis tanah. Salah satu tanah itu adalah tanah lumpur, hitam, kotor, dan busuk. Ya. Beberapa malaikat disuruh ambil tanah, bumi menolak. Aku tidak ingin tubuhku dijadikan makhluk yang akan durhaka kepada Allah. Akhirnya Allah memanggil satu malaikat, ambil katanya, bawa ke surga. Malaikat ini tidak peduli apa omongan bumi, dia ambil tanah dibawa ke surga. Karena dia tega, tak ada perasaan, kejam ya, akhirnya dia dijadikan malaikat maut yang mengambil tanah tadi. Sampai di surga dibuat oleh Allah mirip dengan bentuk manusia sekarang. Baru Allah mengatakan wa nafathtu fihi min ruhi. Aku tiupkan ke tubuh yang tergeletak itu min ruhi, dari roh ciptaanku. Kalau secara literal kan dari rohku. Kalau kita sebut rohku, akhirnya manusia menganggap dirinya Tuhan. Karena roh ini roh Tuhan gitu. Dari roh ciptaanku. Berdiri Adam. Begitu berdiri dikumpulkan semua masyarakat surga. Allah menyuruh usjudu li Adam. Sujud kepada Adam. Semua masyarakat surga itu sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Tapi kita nggak bicara tentang iblis ini. Kita bicara tentang malaikat. Malaikat itu diciptakan dari cahaya. Dia tidak punya dosa, tidak laki-laki, tidak perempuan, tidak punya kemauan, ya. Kerjanya cuma taat beribadah, patuh kepada perintah Allah. Suci sekali. Kenapa yang suci ini kok sujud dan hormat kepada Adam yang diciptakan dari tubuh lumpur hitam, kotor dan busuk? Apa maksud di belakangnya? Ini memberi arti bahwa manusia yang disebut manusia oleh Allah harus lebih taat daripada malaikat. Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia hanya satu tujuan Allah, mengabdi, patuh, taat kepada Allah. Jadi kalau ada manusia yang tidak patuh dan taat kepada Allah, itu diragukan manusianya. Karena Allah menciptakan manusia adalah manusia yang taat. Artinya tidak manusia itu orang. Dia bisa saja bertuhankan ke hawa nafsu, bertuhankan kepada yang lain. Terus miskin harta. Sebenarnya kita ini kaya ini. Kaya itu kan bukan materi. Unsurnya kan bukan materi. Bapak Ibu ke sini bisa melihat sampai di sini karena punya mata, iya atau tidak? Ada orang buta. Ada kan orang buta? Bisa melangkah ke sini karena kita punya kaki. Ada orang buntung kakinya. Bisa melenggang. Ada orang yang tangannya tak punya. Ada yang peka. Ada yang sarafnya rusak sehingga gila. Kita sempurna. Kan sempurna ini. Ini kekayaan yang tidak bisa dibayar. Yang kurang bagi kita adalah bersyukur. Kita diberikan segala kesempurnaan, tapi kesyukuran, rasa syukur kepada Allah itu tidak. Jadi sebenarnya tidak ada arti apa-apa hidup kita tanpa kita bersyukur kepada Allah.
Dan hidup ini seperti seseorang yang mimpi bersandar di sebuah pohon kurma. Bermimpi dia jadi presiden, jadi wartawan, jadi penulis, jadi pedagang, jadi orang kaya. Begitu dia bangun, tersentak dia. Jadi seperti mimpi itu. Pendek sekali waktu itu. Ya. Sampai setelah ini kita kan rasanya baru kemarin lahir. Begitu pendek. Tapi manusia tidak tahu. Waktu yang pendek ini menentukan masa yang panjang nanti di akhirat. Masa yang kekal di akhirat. Keyakinan ini tidak ada. Kemudian Bu Yamka menyampaikan, ada satu daerah, tapi tidak usah lah itu saya ceritakan. Ada mana kertasnya? Kertasnya ini sudah begini. Aslinya ini nggak ketemu kertasnya, tapi bagus juga lah. Anggap ini sebagai satu kenang-kenangan dari Bu Yamka. Sudah compang-camping, ya, seperti orang yang membacanya, ya. Bu Yamka berkata, pertama dia bilang apa? Berkah rezeki. Orang ada punya uang begitu banyak, Bu. 1 juta ringgit. Tapi ada orang punya 1000 ringgit. Apakah yang 1 juta itu bahagia? Belum tentu. Mungkin yang 1000 ini lebih bahagia dia. Karena apa? Uang itu sumbernya dari yang halal, ya, dan dipakai untuk yang bermanfaat. Sehingga Bu Yamka mengatakan, berkah rezeki akan diperoleh bila kita sering salat duha. Karena di surga nanti ada pintu surga itu namanya pintu ad-duha. Ya. Yang kedua, cahaya dalam kubur. Cahaya dalam kubur melalui salat tahajud. Di saat orang tidur semuanya, kita bangkit, kita bangun, kita salat menghadap kepada Allah, mengadu kepada Allah. Maka dalam kuburan nanti gelap menjadi terang. Yang ketiga, kemudahan dalam menjawab pertanyaan mungkar dan nakir, ya, itu melalui membaca Al-Quran. Kalau kita sering membaca Al-Quran, lidah ini terbiasa mengucapkan hal-hal yang berhubungan dengan Al-Quran, ayat-ayat Allah. Sehingga begitu mungkar nakir bertanya, lidah ini gampang sekali menjawab jawaban yang benar. Karena apa? Kita terbiasa lidah ini membaca Al-Quran. Yang keempat, kemudahan melintasi Shiratal Mustaqim melalui puasa dan sedekah. Dalam 1 tahun ada 1 bulan yang disebut kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Itu 1 bulan, ya. Tapi sebenarnya kita ini harus mempuasakan diri seumur hidup. Mempuasakan ini bukan berarti tidak makan, tidak minum, biasa, tapi mempuasakan diri. Dari apa? Dari hawa nafsu. Dari tindakan yang negatif. Dari hal-hal yang menumbuhkan dosa. Dari masalah-masalah yang akan merusak kemanusiaan kita. Ini diciptakan dengan roh suci Allah. Roh suci ciptaan Allah. Jadi mempuasakan diri seumur hidup itu lebih utama dari kita hanya di dalam puasa Ramadan itu memang pemutihan, Bu. Pengertiannya, kalau puasa Ramadan kita ini selesai, dosa kita sebelumnya itu diampuni Allah. Tapi betul-betul dekat kepada Allah. Pemutihan. Ya. Kenapa di sini disebut sedekah? Kemudian melintasi Shiratal Mustaqim melalui puasa dan sedekah. Sedekah itu ada ibaratnya dalam salat. Kalau kita Allahu Akbar, itu hablum minallah. Hubungan kita dengan Allah. Terakhir, kita menyebutkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu juga ke kiri. Itu separuh alam kita mendoakan supaya selamat, dirahmati, diberkahi Allah. Ya atau tidak? Separuh alam pula kita mendoakan semua makhluk bumi ini dirahmati dan diberkahi Allah. Ada kata dalam surat Al-Maun, fawailul lil musallin. Neraka wil bagi orang yang salat. Yang bagaimana? Begitu salat dia langsung bergunjing. Tidak ada salat. Selesai salat dia memerangi orang. Tidak sah. Karena kita baru mendoakan orang, kemudian mencelakakan orang, kan? Nah itu makanya. Dan di Shiratal Mustaqim itu seperti cahaya nanti, Bu.
Kalau orang yang biasa berjalan di atas siratal mustaqim itu akan ditangkap oleh tangan-tangan besi, jatuh ke bawah neraka. Tapi orang yang sudah diberi Allah kelebihan, dekat dengan Allah, itu seperti cahaya, sampai di ujung. Ujung itu adalah surga. Nomor 5. Mendapat perlindungan aras ilahi pada hari hisab nanti melalui zikrullah. Kenapa demikian? Kalau kita zikir kepada Allah, berarti kita ingat Allah. Dan Allah berjanji, sekali engkau menyebut namaku, 10 kali aku lebih cepat datang untuk membelamu, melindungimu, memberi kemudahan dalam hidupmu. Ya. Orang ini sangat dekat dengan Allah. Orang yang sering berzikir. Saya kalau jalan dari rumah itu sering saya subhanallah, alhamdulillah, sering. Daripada kita berpikir yang bukan-bukan, ya berzikir. Sehingga kita selalu dekat dengan Allah. Dan kalau kita dekat dengan Allah, setan jauh dari kita. Itu yang akan membuat kita dibela Allah nanti di saat di waktu hisab pengadilan Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, Bu Hamka pemerhati Islam begitu dalamnya, ya. Dan saya sangat dekat sama beliau. Saya beruntung. Saya belajar langsung dari orang yang pertama, bukan dari orang yang kedua. Dan hal-hal ini tidak apa kita biasakan, salat duha, salat rawatib, ya. Terus salat lil sesudah isya itu, salat tarawih kalau puasa, dan salat tahajud. Mana yang mampu kita kerjakan, tapi laksanakan. Insya Allah dengan itu kita selamat dunia dan akhirat. Tapi Allah mengatakan, hasiban nasa yaraku ayakulu amanna lahum la yuftanun. Apakah disangka oleh manusia setelah mengatakan kami beriman kepada Allah, tidak akan dicoba? Cobaan akan mengiringi kita. Musuh kita banyak, setan. Pintu masuk ke dalam diri kita adalah melalui hawa nafsu. Nafsul mutmainnah, jiwa yang bersih. Kalau nafsu mutmainnah ini dekat dengan Allah, dia menjadi jiwa bersih dan akan selalu dilindungi. Jadi itu sebenarnya. Jadi apa yang kita bawa-bawa ini tidak ada artinya kalau kita tidak dekat dengan Allah. Oh, punya uang, Allah tidak butuh uang. Punya jabatan, Allah tidak butuh jabatan. Allah cuma butuh kau dekat padaku, laksanakan perintah. Nah, jadi insya Allah sisa hidup kita ini bisa kita pakai untuk lebih bermanfaat. Seorang penulis ya ajak orang untuk masuk Islam lebih banyak. Ya. Seorang guru ajak muridnya untuk menjadi orang Muslim yang baik. Ya begitulah kira-kira, mungkin ada pertanyaan. Kalau saya sambung panjang sekali, itulah sementara. Kalau ada tanya silakan. Apakah nasihat terakhir Buya Hamka? Nasihat terakhir, gantungkan diri ke atas. Jangan lupa salat dan tali dengan Allah jangan putus. Tahu maksudnya? Bukan disuruh kaya. Ya. Hubungan dengan Allah itu jangan putus. Salat jangan berhenti. Salat itu kan artinya doa. Nah, jadi insya Allah. Bapak pernah pengalaman seorang kawan, dia jualan. Sama-sama barangnya. Misalkan ini jualan kain, ini jualan kain. Ya. Waktu itu mau hari raya. Yang satu laku keras. Sampai dia dapat uang banyak sekali. Yang satu lagi ala kadarnya dia dapat. Anggaplah ini 100 juta, ini 1 juta ya. Tapi yang 100 juta ini sebelum pulang, karena uang sudah banyak, dia singgah di bar, di pub, ya, di tempat perjudian. Pulang dia. Sampai di rumah semua anak-anaknya, istrinya bertanya, mana baju lebaran? Kan mau hari raya. Dia pulang dalam keadaan mabuk. Bukan baju lebaran yang dapat, malah dia menghancurkan rumah itu. Segala dia empaskan, segala dia hancurkan.
Tapi yang dapat 1 juta, dia pulang itu membawa baju, sepatu untuk anaknya, segala macam. Berlebih juga uang 10.000 dari 1 juta itu. Sampai di rumah anaknya tidak mau tidur menunggu ayahnya. Begitu sampai semuanya gembira. Cuma 1 juta. Tapi dia bahagia. Dan 100 juta dibawa oleh setan. Mari kita ke dunia kami. Jadi nilai materi tidak memberikan kemuliaan bagi manusia. Tapi nilai, tentu kita sudah tahu nilai apa yang harus kita dapat. Ya, nah. Dan yang terakhir, manfaatkanlah apa yang telah diberi Allah ini untuk mengabdi kepadanya. Dikasih mata untuk mengabdi kepadanya. Dikasih pikiran berilmu untuk mengabdi kepadanya. Jadikan semuanya untuk mengabdi. Tapi Allah juga mengatakan, di dalam kehidupan itu akan selalu ada cobaan. Itu harus siap. Terutama cobaan diri sendiri. Yang akan meragu-ragukan perasaan kita. Yang akan merusak keimanan. Itu perlu kita hambat dengan dekat dengan Allah. Itu saja. Ada satu lagi Pak. Iya. Bagaimana saat-saat kematian Buya Hamka? Buya Hamka itu seminggu sudah koma. Di sini? Di Jakarta. Di Jakarta. Jadi kita tidak tahu saat-saat terakhir. Karena dia koma langsung wafat. Sebelum koma? Sebelum koma, Berapa lama sakitnya Pak? sebulan. Jadi 2 minggu di rumah sakit, seminggu koma, wafat. Nah, di rumah sakit itu selama dia di ICU, ya, di tempat rawatan khusus, itu tidak boleh ditemui. Ada waktu di rumah itu lah, kita tidak tahu apa pesannya tentu kepada anak-anaknya. Tapi pesan dalam tulisannya selalu bilang, tali dengan Allah jangan putus, salat jangan ditinggalkan. Uang bisa dicari, tapi keridhaan Allah mahal harganya. Yang hebatnya lagi, sepenuh langit, sepenuh bumi dosa orang, kalau dia tobat nasuha, dibebaskan Allah. Selain syirik. Jangan menduakan Allah dengan yang lain. Dibebaskan. Umar bin Khattab berapa lagi itu? Anak perempuannya lahir dikubur hidup-hidup, ya kan? Kemana saja pergi, orang dibunuhnya, dirampok segala macam. Yang terakhir ya. Ini cerita terakhir nih Bu. Ini cerita saya nih Bu. Boleh. Di situ tadi kan banyak anjing. Ini anjing. Suatu saat ada petani mengatakan ladang pokok ubi kayunya itu habis dimakan babi. Kumpullah orang-orang punya anjing ini. Saya nggak punya anjing Bu. Itu haram. Orang punya anjing ini kumpul, datang ke rimba mencari babi. Sampai di satu bukit kecil. Semua anjing yang di bawah ini menyala ke atas. Pemburu udah tahu ini pasti ada babi di atas. Dilepas anjing lari ke atas. Kencang sekali. Sampai di atas ketemu babi 2 meter panjangnya. Antara hidung dengan ujung ekornya. Badannya mungkin 1 meter cuman ya. 2 meter. Dimakan beramai-ramai. Senang dia karena jarang dapat makanan enak kan. Makan sampai berkelahi. Ada seekor di antara yang banyak itu warna kulitnya hitam. Namanya Blacky. Yang punya anjing di bawah memanggil, Blacky, sini kamu. Blacky begitu dengar namanya disebut, dia loncat ke bawah. Ini kan jurang ini, curam ini bukit. Loncat sampai berguling-guling, kena duri tak peduli dia. Kena batu, berdarah tak peduli, sampai di bawah. Sampai di depan tuannya yang punya. Dia berdiri, ekor bergerak-gerak, terengah-engah, lidah keluar. Senang. Apa yang nampak kita cerita ini? Betapa setia dan patuhnya anjing kepada tuannya. Iya kan?
Sekali panggil langsung sampai ke bawah, walaupun dia akan kena onak duri. Dia nggak peduli, yang penting sampai di tuannya. Betul atau tidak? Nah, sekarang kita tanya diri kita. Orang udah payah azan di masjid. Allahu Akbar, hayya 'alas shalah, mari kita tegakkan salat. Manusia masih ada alasan, nantilah sedang makan, nantilah ini kerja masih ada. Allah kan lama lagi, macam-macam lah. Nah, sekarang ini yang terakhir, mana yang lebih baik, manusia atau Blacky? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.